Saya Nisa Nurizky, NIM 245003187 dari kelas C. Di sini saya akan mengerjakan tugas besar langkah pengerjaan SAP. Nah, yang pertama, di dalam tugas ini, kita harus menentukan dulu satuannya. Satuan yang pertama dipilih adalah kilogram meter. Kemudian kita pilih new model. Kita pilih template yang ini. Nah, setelah tahap menyelesaikan struktur, selanjutnya kita tahap kedua yaitu penentuan material. Nah, pada tahap kali ini, material ditentukan dari nomor kelompok yang sudah ada. Nah, dalam tugas kali ini, saya berada pada kelompok 14 yang dimana saya mendapatkan struktur S6 dengan mutu baja BJ37 dengan yang mempunyai FO sebesar 370, FY 240 dengan peragangan minimumnya 20%. Nah, langkah-langkah pengerjaannya, pertama, karena satuan FU dan FV-nya adalah megapascal, maka penentuan satuan akan diubah terlebih dahulu menjadi Newton mili. Nah, kemudian kita ke menu define, kita pilih material. Saya akan namai ini dengan BJ37. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita akan pilih profil yang akan digunakan. Nah, di sini profil yang akan digunakan ada dua, yaitu siku ganda untuk bagian luar dan siku tunggal untuk bagian dalam. Nah, semuanya menggunakan siku sama, yaitu 70/70. Untuk bisa memilih profil, kita pilih menu Define Section Properties. Kemudian kita bisa pilih Frame Section. Nah, kita bisa pilih Add New Property. Kemudian kita bisa pilih siku tunggal. Saya beri nama L70/70/6. Kemudian kita add new property lagi. Kita pilih siku ganda. Nah, untuk ini 70 ditambah 70 ditambah 6 jadi 146. Tebalnya 6. Juga 6. Nah, setelah ini kita masukkan profil siku ganda dan siku tunggalnya. Kita masuk ke assign. Sorry, kita select dulu. Assign. Nah, untuk bagian luarnya kita gunakan siku ganda. Nah, untuk bagian dalamnya kita select lagi. Kita gunakan siku tunggal. Kemudian kita dalam pelaporan karena diharuskan backgroundnya warna putih, kita ubah terlebih dahulu.
Nah, kemudian kita untuk bisa lihat 3 dimensi. Nah, selanjutnya kita masuk tahap pembebanan. Untuk permulaan, tentu rangka yang kita buat baru ada 1 rangka saja. Nah, sementara yang kita inginkan pada tugas kali ini, yaitu memiliki 3 rangka dengan jarak masing-masing 3 meter. Nah, untuk itu kita perlu menduplikat terlebih dahulu. Caranya yang pertama, edit. Sorry. Duplicate. Nah, bisa dilihat. Karena kita akan menambahkan angkanya ke samping atau ke arah Y, maka pada instruments kita di DY kita tambahkan 3. Untuk jarak masing-masing rangkanya, yaitu 3 meter. Sorry, kita ubah terlebih dahulu satuannya. Nah, dan di sininya kita tambah 2 karena kita mau 3. Untuk rangka pertama sudah ada, maka sisanya kita tinggal tambahkan 2. Nah, setelah ini kita akan menentukan material yang akan dimasukkan ke dalam struktur, seperti genteng, plafon, dan yang lainnya. Nah, gimana caranya? Cara membuatnya kita pergi ke Define, Section Properties, Area Section. Nah, kita ini pilih Shell. Kemudian kita Add New Section. Lalu kita masukkan data material sesuai dengan material yang akan kita buat. Saya akan multiplex. Kita bisa ubah warnanya. Kemudian kita tambah lagi. Kemudian kita add Nah, setelah ini kita akan membuat material properti seperti dari kayu untuk plafon tadi, atau beton untuk genteng beton. Nah, tidak semua material properties disediakan oleh SAP 2000, sehingga kita perlu memodifikasinya. Dimulai dari material beton, bisa dengan memodifikasi template yang sudah ada seperti kita pergi ke menu Define, kemudian material. Nah, ini untuk beton. Maksud beton ini untuk material genteng beton. Ini semuanya kita biarkan saja, kemudian kita okekan. Kemudian kita untuk material kayu. Nanti ini kita biarkan. Di sini saya buat 10. Kemudian kita add new material lagi. Ini untuk gypsum.
Nah, setelah selesai, tahap berikutnya adalah menerapkan bahan material tersebut ke dalam rangka yang sudah kita buat. Nah, material yang sudah kita masukkan pada kasus kali ini adalah material bajanya saja, yakni BJ37. Nah, dimulai dari pembuatan penerapan plafon pada material. Buat fobnya, kita supaya terlihat di atas dengan menggunakan XY. Oh, nah, kita hilangkan dulu agar tidak terlihat menjadi 3D. Sorry, ininya. Lalu kita lihat dari arah elevasi Z sama dengan 0, yang artinya kita berada di titik bawah rangka tersebut. Nah, jika misalkan kita sedang di elevasi Z sama dengan 3, kita sedang, ini adalah di tinggi 3 meter dari bawah rangka. Nah, untuk kita membuat material plafonnya, kita tekan icon draw. Nah, kemudian kita kliknya di titik poin ini, seperti ini. Nah, kan seperti ini. Nah, supaya tampak areanya, kita pilih fill object-nya aktifkan. Nah, daripada kita buat satu-satu, kita bisa mengcopy ini untuk ke arah kanan ini. Kita hitung terlebih dahulu ini ada berapa. Nah, kita lihat dulu. Ini jaraknya 1,5. Kita ke edit, replicate. Nah, ini nih. Ke arah X, jaraknya yaitu 1,5. Nah, yang kita butuhkan itu 19. Nah, untuk bagian yang ini kita bisa duplikat seperti yang tadi. Kita ambil semua di sini. Kemudian kita replicate. Nah, arahnya di sini. Hanya 3 meter. Nah, sehingga kita bisa lihat dari 3 dimensinya, di sini kita sudah mempunyai bentuk dari plafonnya. Kemudian kita akan memasukkan material multiplex. Kita pilih ini. Kita pilih multiplex. Nah, perlu diingat, untuk memasukkan material dalam kasus kali ini, dalam posisi 3 dimensi, sehingga harus memasukkan satu per poin material yang akan dimasukkan. Nah, dan juga arah memasukkan material pun semuanya harus searah. Misalkan, semua searah jarum jam atau semuanya berlawanan jarum jam. Seperti saya coba. Sekarang kita ubah kursornya, kemudian kita lihat di atas, kita ubah ke kacamata, sorry. Nah, kemudian kita akan mengcopy yang bagian multiplex ini. Nah, kalau di select seperti ini, pasti ada bagian-bagian material lain yang terselect. Kita caranya select properties, area section, kita pilih multiplex. Nah, kemudian kita edit, kita replicate. Nah, kita bisa lihat sudah terbentuk multiplexnya. Nah, setelah ini kita masukkan poin-poin pembanan yang pada struktur yang dibuat dengan cara kita pilih define, di sini ada load. Nah, kita harus menambahkan untuk beban dari untuk plafon. Nah, tipenya ini super dead. Nah, satu ini hanya untuk dead dan kalau untuk plafon 0. Kemudian
per date. Kemudian ada air hujan. Di sini kita masukkan ke live. Kemudian ada angin. Angin kita masukkan sebagai wind. Nah, sudah oke. Nah, kemudian di sini kita akan ada kombinasi beban ya. Load combination. Nah, add new combo. Kemudian masih ingat di bab 2 combo yang pertama itu dead scale faktornya 1,4. Kemudian untuk seperti yang lain yang genteng ditambahkan sebagai beban mati. Di sini kita tambahkan add. Kemudian ada plafon add. Kemudian ada multiplex add. Nah, ini untuk kombinasi yang pertama. Selanjutnya kita tambah lagi untuk kemudian kita tambah lagi D2. Kemudian genteng, lalu live hujan. Kemudian kita add combo lagi. Add copy. Angin. Ada dead 0,9. Kemudian ada genteng, ada multiply, plafon, kemudian ada angin. Nah, itu kita harus gording dulu sih permodalannya, profil yang ini, pokoknya semuanya. Kemudian untuk plafonnya juga
masukkan beban area section. Nah, area section ini adalah beban multiplex dan plafon. Sebelumnya saya juga sudah menghitung untuk beban mati tambahannya itu plafonnya dan multiplex. Langsung saja saya select, pilih multiplex, kemudian saya assign area load, ganti ke multiplex, bebannya 7,85. Selanjutnya saya akan memasukkan beban si plafon. Assign area load, pilih plafon 18 kg. Satuannya sudah. Kemudian saya akan membuat pembebanan angin terlebih dahulu. Nah, dikarenakan beban angin ada dua jenis, yaitu beban angin tekan dan hisap, dan perhitungannya juga pasti beda. Untuk angin tekan terlebih dahulu, kan bebannya dari luar ke bawah, pasti angin tekan ini akan minus. Lalu yang harus diketahuinya itu yaitu panjangnya dari sini ke sini. Nah, dapat dilihat beban angin tekan ini untuk rangka atap tengahnya 171,42 kg dan rangka atap tepinya 85,71 kg. Sebelumnya akan saya edit dulu gridnya agar memudahkan. Ini spacing, gridnya 1, 2, 3, nah seperti ini. Jadi saya bisa melihat saya berada di rangka yang mana. Nah, jika saya berada di Y sama dengan 0, berarti saya berada di tepi. Kemudian jika saya berada di Y sama dengan 3, berarti saya berada di tengah. Lalu saya akan memasukkan beban angin tekan yang tepi terlebih dahulu. Kemudian saya assign Kemudian saya masukkan min 360 derajat dikurang 2,5. Min 360 dikurang 2,5. Nah, lalu yang di sebelah kanan ini saya masukin 360 derajat dikurang minus. Nah, seperti ini. Baik, saya akan mulai ke beban angin tekan untuk rangka yang tepi. Selanjutnya assign join load. Nah, saya akan memasukkan beban angin tekan. Kita lihat perhitungan beban angin tekan. Nah, untuk beban angin tekan tepinya yaitu 85,71. Kemudian yang tengah. Nah, 171,42. Kemudian saya akan memasukkan beban angin hisap yang sebelah sini. Saya akan select terlebih dahulu. Saya akan assign untuk beban angin hisap yang tepi. Nah, 42,86. Kemudian saya akan membuat yang rangka tengah.
85,71. Setelah memasukkan beban untuk beban angin, selanjutnya saya akan memasukkan beban air hujan. Nah, ini untuk perhitungannya. Beban air hujan yang tengah 85,71 kg dan yang tepi 42,86. Kemudian saya akan select dua-duanya. Untuk yang tepi hujan, yang tepi tadi 42,86. Kemudian saya akan memasukkan beban air hujan yang rangka tengah. (85,71). Selanjutnya saya akan memberikan untuk yang beban hidup. Nah, beban hidup ini ada di tengah-tengah. Saya akan assign join load force, di sininya live. Nah, yang ini beban hidupnya minus 100 kg. Nah, setelah seperti ini, sudah saya bebani, misalnya kita akan melihat beban yang di area plafon. Kemudian, nah, bisa dilihat apakah sudah benar atau belum. Sudah. Selanjutnya saya akan melihat beban yang di titik join. Nah, kemudian saya akan running untuk melihat apakah si profil yang saya gunakan bisa menahan beban tersebut atau tidak. Nah, seperti ini. Nah, jika framenya ada yang berwarna merah, nah, ada frame beberapa yang merah banyak ini, berarti ini profilnya tidak kuat untuk menahan beban yang sudah diberikan. Nah, solusinya apa? Solusinya kita bisa mengganti si profil ini dengan yang lebih besar atau yang lebih tebal supaya kuat untuk menahan beban yang sudah diberikan. Nah, ini harus saya ganti nanti. Lalu di sini kita bisa melihat rasio. Rasionya atau ini rasionya, ataupun bisa melihat deformasi untuk misalnya beban 1, 2, dan juga bisa melihat gaya dalam untuk gaya dalam yang momen, gaya dalam yang geser. Nah, seperti itu. Mungkin sekian untuk tugas besar baja 1. Saya Anissa Nuriski. Terima kasih.